Kata Nabi SAW, barang siapa yang pernah menzalimi kehormatan atau sesuatu yang lain yang dimiliki saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan pada hari ini sebelum datangnya hari ketika dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika dia memiliki amalan saleh, kebaikannya diambil sesuai dengan kezalimannya. Jika dia tidak memiliki kebaikan, kejelekan saudaranya akan ditanggung dan ditimpakan kepadanya. Bangkrutlah dia. Itulah yang Allah katakan, ma ta'uddunal muflisa fikum. Siapa orang yang bangkrut menurut kalian? Inilah orang bangkrut, orang yang zalim. Itu orang yang paling bangkrut. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Karena isinya kebangkrutan. Dia akan bangkrut, ya. Dia tidak mungkin, ibarat ilmu dagang itu modalnya hilang, hutangnya pula setumpuk. Itulah namanya bangkrut, Bu. Dan itu karena kezaliman. Maka sekali lagi, hadis ini bagus sekali untuk berikan nasihat kepada kita. Sekecil apapun kezaliman jangan dilakukan. Baik berkenaan dengan kehormatan orang, baik berkenaan dengan jiwa raga orang, gitu ya. Hati orang disinggungnya oleh kita, jangan. Karena kezaliman itu hukumannya di dunia sebelum akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami', dan kita masuk pada hadis keempat dari bab yang kita bahas, ketiga ya. Nah, kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu adz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamati wattaqu syuha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jauhi pula sifat rakus, karena sifat itu telah membinasakan generasi sebelum kalian. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman berat. Bagi siapa? Bagi mereka yang suka melampaui batas, bagi mereka yang suka melakukan perbuatan semena-mena alias zalim.
bahwa orang yang melakukan kezaliman itu ada konsekuensi, di mana dia akan mendapatkan hukuman di dunia, bahkan hukuman di akhirat. Jadi orang zalim itu dua hukumannya. Di dunia dia akan diazab, di akhirat sudah jelas siksa dan azabnya. Adapun di dunia, karena Nabi SAW mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Ada dosa, kata Rasul, yang hukumannya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Salah satunya kata Nabi SAW, al-baghi, kezaliman, perbuatan semena-mena dan melampaui batas kepada yang lainnya. Adapun di akhirat seperti hadis ini yang kita baca, di mana Nabi SAW mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan bagi dia pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kezaliman itu dilakukan oleh makhluk yang tidak berakal, umpamanya gunung mendolimi gunung, maka Nabi SAW bersabda, kalau seandainya ada gunung mendolimi gunung yang lainnya, tentu Allah akan ratakan gunung yang berbuat zalim itu. Kalau seandainya terhadap makhluk yang tidak berakal saja, Allah akan menghancurkan gunung yang melakukan kezaliman kepada gunung-gunung yang lainnya, maka bagaimana pula dengan makhluk yang berakal seperti manusia? Makanya zalim itu sebuah dosa dari dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan kezaliman itu bagian daripada dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita betapa kejinya perbuatan zalim itu, sampai-sampai Allah tidak suka dengan para pelakunya, seperti yang diisyaratkan dalam surah Al-Imran ayat 57, di mana Allah mengatakan, wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah sangat tidak suka dengan para pelaku zalim. Bahkan orang-orang yang zalim itu akan dijauhkan dari hidayah, sebagaimana dalam surah Al-Maidah 51, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada umat yang selalu berbuat zalim, bahkan diharamkan padanya al-falah, keberuntungan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-An'am 21-nya, innahu la yuflihu zalimun, orang-orang zalim itu selamanya tidak akan mendapatkan keuntungan. Lihat bagaimana Al-Quran sangat mengecam perbuatan zalim itu, di mana orang zalim Allah tidak suka, di mana orang zalim hidayah tidak akan sampai, di mana orang zalim keberuntungan tidak akan mendekat. Makanya dahulu ulama salaf, seperti yang diriwayatkan dari Yazid ibn Hatim, dia mengatakan, ma hibtu syai'an qad haibati min rajulin zalamtuhu wa ana a'lam alla nasira lahu illallah fayaqulu hasbiyallah Allahu baini wa bainak. Kata Yazid ibn Hatim, dia mengatakan, aku tidak pernah takut kepada sesuatu pun, melainkan aku sangat takut kepada seseorang yang pernah kuzalimi, sementara aku tahu tidak ada yang menolong dia kecuali Allah, dan dia mengatakan, cukuplah bagiku Allah yang akan melindungi aku darimu. Lihat bagaimana dahulu para ulama saking takutnya kepada kezaliman, karena dia tahu bahwa orang yang dizalimi itu walaupun nampaknya lemah di mata kita, tapi dia punya kekuatan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab, dan Allah sangat tidak suka dengan kezaliman, sehingga lambat laun Allah pasti akan membalas setiap kezaliman orang zalim.
Bahkan Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim itu. Allah tidak akan pernah lalai, dan Allah tidak akan pernah tidur, sebagaimana orang yang dizalimi pun tidak pernah tidur karena sakit hatinya. Maka al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana orang yang dizalimi tidak pernah tidur dan Allah pun sama sekali tidak tidur, maka Allah melihat bagaimana sakitnya orang-orang yang dizalimi. Disitulah Allah akan membalas setiap orang-orang yang zalim dari atas 7 lapis langit sana. Kata Nabi SAW, fattaku da'watal madlum. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi itu. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Walaupun yang dizalimi itu bukan muslim. Taruhlah yang dizalimi itu orang kafir, orang fajir. Kalau dia di pihak orang yang dizalimi, bukan di pihak orang zalim, maka Allah akan berdiri di sampingnya. Bukan karena kekafirannya, bukan karena kefajirannya, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu begitu bahayanya kezaliman itu. Kalau kita melihat beberapa sejarah yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka itu tidak lain dan bukan karena sikap semena-mena dan kezaliman yang mereka lakukan. Sebut saja kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu kaum yang diutus kepada mereka siapa? Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh itu diutus kepada kaum Tsamud oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Saleh juga bagian daripada kaum Tsamud. Ketika kaum Tsamud mengatakan kepada Nabi Allah Saleh, kalau engkau memang seorang nabi, keluarkan dari batu ini seekor unta. Unta bunting lagi mintanya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kaum Tsamud itu. Diberikanlah mukjizat kepada Nabi Saleh untuk mengisyaratkan kepada batu, tiba-tiba pecah keluar unta bunting dan melahirkan. Itu pun tidak lantas mereka beriman, padahal jelas-jelas mereka menyaksikan dengan kedua mata mukjizat itu tampak di hadapan mereka. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salam memberitahu bahwa unta ini jangan pernah kalian ganggu. Kalau kalian ganggu, azab Allah akan turun. Sebagai imbalannya, kalian suka-suka mengambil air susunya. Berjalannya waktu, mulailah kemudian kaum Tsamud mereka melakukan kezaliman kepada nabinya. Dengan cara apa? Dibunuhlah unta itu. Fa'aqaruha, mereka pun membunuhnya. Dan orang yang membunuh unta Nabi Saleh adalah manusia yang paling celaka, kata Rasul. Kenapa? Karena dia telah menyembelih makhluk yang dimuliakan Allah. Karena untanya Allah itu kan disandarkan kepada Allah. Naqatullah, itu untanya Allah. Zalim mereka, betul-betul disembelih dan dimakan dagingnya. Makanya kemudian Nabi Saleh ketika mendengar bahwa unta mukjizat yang Allah anugerahkan kepada kaum Tsamud disembelih, dia pun mengancam, karena kalian sudah membunuh unta, ingat dalam 3 hari akan turun azab kepada kalian. Nabi Saleh pun kemudian pergi meninggalkan kaumnya. Betul, setelah 3 hari, hari pertama muka mereka memerah, hari kedua menguning, kemudian hari kedua memerah, hari ketiga menghitam gosong, akhirnya mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Begitulah akibat orang yang menzalimi nabinya. Bahkan yang lebih parah secara terang-terangan melakukan kezaliman adalah Fir'aun. Ketika Fir'aun ini bermimpi, dalam mimpinya ada api yang datang dari negeri Palestina menuju Mesir, kemudian melahap Mesir dengan api yang sangat cepat, seperti yang terjadi di Los Angeles sana itu. Anehnya, api itu tidak mengarah kepada perkampungan Bani Israel yang ada di Mesir,
justru menghanguskan seluruh Mesir kecuali perkampungan Bani Israel. Mimpi ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali membuat Fir'aun ini sakit kepala. Cobalah dia berunding dengan para penasihatnya, para spiritualnya. Kira-kira mimpiku ini apa sebenarnya isyaratnya? Rupanya para dukun, para penasihat spiritual Fir'aun mengatakan bahwa itu isyarat akan muncul seorang bayi yang akan besar di tengah-tengah Bani Israel dan akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun pun geram, kemudian membuat kebijakan, dan kebijakannya ini murni 100% di atas kezaliman. Bagaimana tidak? Membunuh semua anak laki-laki. Setiap anak laki-laki lahir, bantai. Setiap anak laki-laki lahir, bunuh. Bahkan wanita hamil ditunggu tuh kehamilannya. Berapa bulan lagi dihamil? Tunggu. Lihat nanti bayinya keluar, laki-laki kah perempuan? Kalau laki-laki, ambil, gorok, kan gitu ya. Kalau perempuan, biarkan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Genosida, membunuh anak-anak yang tak berdosa. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup itu, mereka akan datang kepada Allah atas dosa apa kau bunuh aku? Walaupun saya juga heran kan Bu, saya pikir orang yang bunuh bayi itu hanya dilakukan si Fir'aun saja. Rupanya hari ini banyak juga yang suka bunuh-bunuh bayi itu. Yang lebih parahnya lagi, tong sampah itu kan untuk sampah Bu, ini untuk buang bayi. Kadang-kadang bayi itu ditaruh di kardus, diletakkan di got, diletakkan di tong sampah, diletakkan di sembarang tempat. Coba bayangkan, dosa apa mereka? Ini kan kezaliman seperti Fir'aun membunuh bayi-bayi itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah hal yang sama juga dilakukan Namrud. Namrud kan gitu juga tuh. Dia bermimpi, dalam mimpinya takut kekuasaannya digoyang, akhirnya dia membunuh semua anak laki-laki di zamannya. Kurang lebih tuh 1-2 saja tuh Namrud dengan si Fir'aun itu. Tetapi lihat akhir daripada kezaliman dua manusia yang mengaku Tuhan dan melampaui batas ini. Allah kirim kepada Namrud seekor nyamuk yang bersarang di otaknya. Entah berapa tahun nyamuk itu bersarang di otaknya, tidak mati-mati, sehingga mengakibatkan sakit kepala yang tidak ada tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Setiap datang sakit itu dia panggil pembantunya, disuruh mukul kepalanya dengan sandal tuh. Lambat laun otaknya gegar, akhirnya mati. Bayangkan mati ditepuk sandal Bu. Iyalah tiap hari ditepuk sandal apa geger otaknya itu. Gak percaya coba saja. Adapun si Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan Fir'aun wa junudahu, dan bala tentaranya yang zalim itu. Begitulah akibat kezaliman di dunia. Akibat kezaliman di dunia ini pasti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun, sombongnya na'udzubillah. Sebelum dia menjadi orang kaya, Qarun ini orang miskin. Bahkan dia termasuk munawwir, orang yang suka melantunkan Taurat dengan suara indahnya, sehingga Bani Israel suka dengan Qarun itu karena suaranya bagus. Itu waktu miskin. Ketika dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, meminta agar Nabi Musa mengajarkan kepadanya Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, supaya Allah luaskan rizkinya. Ya, Nabi Musa pun tidak tahu yang gaib kan Bu. Dia ajarkan karena lihat Qarun itu punya sisi baik, taat kepada Allah dan suka membaca Taurat. Maka dengan Ismul A'zam itulah akhirnya Qarun pun mencari kekayaan, meminta kepada Allah, dan Allah kabulkan sebagai ujian. Dari situ Qarun pun berkembang kekayaannya sampai melimpah ruah, sampai kuncinya saja yang bawa uli kuwah, orang-orang yang memiliki kekuatan. Bagaimana gemboknya, bagaimana pintu gudangnya, bagaimana gudangnya tuh, kuncinya saja dibopong orang yang kuat-kuat. Saking kayanya si Qarun itu. Tapi si Qarun ini tidak bersyukur dengan kekayaannya.
justru malah melampaui batas dalam kehidupannya. Itulah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan begitu. Terkadang kekayaan kalau sudah dibuka itu mudah melampaui batas. Karena kekayaan itu sirru tughyan, rahasia zalimnya manusia. Karena harta adalah rahasia zalimnya manusia. Sebelum Qarun kaya, dia baik. Setelah dia kaya, mulai dia sombong. Bahkan bukan sombong kepada manusia saja, sombong kepada Allah. Dan menasabkan nikmat itu bukan datang dari Allah, justru menasabkan nikmat datang dari dirinya dan mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Ini semua hasil jerih payah saya, katanya. Lah setelah kemudian kaya, dia pun iri hati kepada Nabi Musa. Kenapa orang-orang itu kok memuliakan Nabi Musa sementara dia tidak muliakan, padahal dia kaya raya, terpandang dan begitu seterusnya. Mulailah dia ingin melakukan kezaliman kepada nabinya. Dengan cara apa? Ingin memfitnah Nabi Musa berzinah dengan seorang pelacur. Supaya nama baik Nabi Musa itu hilang, kehormatannya hancur. Dan orang-orang pun mencelanya dan menjauhinya dan tidak mengikutinya. Akhirnya Qarun pun mencari seorang wanita pelacur, kemudian dibayar, disuruh mengaku berzinah dengan Nabi Musa. Setelah mendapatkan seorang wanita, maka Qarun menjanjikan akan mendapatkan sekian dan sekian dari harta asal kau mengatakan aku berzinah dengan Nabi Musa di hadapan manusia. Pada waktunya akhirnya Qarun mengumpulkan manusia, kemudian mengundang Nabi Musa untuk hadir. Maksudnya Qarun itu mau menjadikan perkumpulan manusia itu ajang untuk menghilangkan nama baik Nabi Musa, menghilangkan kehormatan Nabi Musa. Setelah manusia kumpul, maka wanita pelacur itu sudah berdiri, kemudian Qarun mengisyaratkan agar dia pura-pura menangis, kemudian pura-pura dia melakukan hubungan dengan Nabi Musa dan Musa tidak bertanggung jawab kepada dirinya. Tapi entah apa yang membuat wanita ini tidak berani mengucapkannya. Allah lembutkan hatinya, tidak jadi dia ngomong. Terkadang pandangannya melirik Nabi Musa, terkadang pandangannya melirik Qarun. Dalam hatinya ada perasaan kasihan kepada Nabi Musa. Sama saja kalau saya mengatakan sudah berzina dengan Nabi Musa, berarti saya sudah menghina seorang Nabi. Wanita itu mengurungkan niatnya, kemudian dia pun mengatakan, sungguh aku dibayar Qarun untuk menjelek-jelekkan Nabi Musa. Malah berbalik kepada Qarun. Dari situlah Musa marah. Ya. Lihat bagaimana kezaliman Qarun itu. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala azab dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Begitulah dampak dari kezaliman. Kezaliman itu tidak akan selamat. Karena tidak ada dosa yang disegerakan sekali lagi di dunia sebelum akhirat itu kecuali kezaliman dan orang yang memutus kekerabatan. Dan banyak kisah-kisah umat terdahulu, Bu. Karena hampir semua umat-umat yang membangkang nabinya kemudian Allah binasakan itu karena melampaui dan sikap semena-mena mereka kepada nabinya. Di zaman Nabi, lihat salah satu paman Nabi SAW yang getol memusuhi Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Rasul yang sangat getol memusuhi Nabi. Bahkan sebelum ada orang memusuhi Nabi, dia orang yang pertama kali mengibarkan bendera perang. Abu Lahab itu. Celakanya si Abu Lahab ini kompak pula sama istrinya, si Ummu Jamil atau Arwah bintu Harbin itu. Kompak di dalam menyakiti Nabi dan menghalang-halangi dakwah dengan cara apa? Melakukan kezaliman. Terkadang ada saja orang yang kompak di masyarakat itu suaminya jahat, istrinya pula sama. 11-12. Maka jangan seperti keluarga Abu Lahab, kompak dalam kejahatan. Jangan, ya, istrinya yang jaga lilin, suaminya pula yang ngepet di luar. Itu kan kompak tuh ya. Jadi Abu Lahab ini dia selalu meletakkan kotoran di rumah atau di pintu rumah masuk ke rumah Nabi, di rumahnya Khadijah. Kan di zaman itu, Bu, jarang orang pakai sandal kan, Bu, ya. Karena sandal itu mahal. Sandal itu dipakai kalau safar saja.
Kalau tidak safar jarang orang dulu itu pakai sandal tuh. Sehingga kalau seandainya nyeker mudah nginjak apapun yang diinjaknya. Makanya terkadang diletakkan kotoran pula di situ. Sampai satu hari Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, apakah seperti ini kalian menghormati tetangga-tetangga kalian? Sampai Hamzah ngamuk gara-gara perbuatan Abu Lahab. Dan dengan sebab itu masuk Islamnya Hamzah. Tidak cukup Abu Lahab yang meletakkan kotoran, si Arwa pula bintu Harbin ini meletakkan duri-duri di jalan. Kemudian menjadi kompor melon 5 gas. Yang kesana kemari mengompori orang-orang tuh. Makanya Allah bahasakan hammalatal hatab. Kemana-mana bawa kayu bakar. Bukan dimaknai kayu bakar itu maksudnya makna sesungguhnya. Di mana Arwa itu membawa-bawa satu ikat kayu bakar, ngapain? Bukan itu maksudnya. Ini sebuah kinayah. Artinya kayu bakar itu untuk menyulut permusuhan. Ke sana ngomong ini, ke sini ngomong itu, alias namimah. Iri hati dan dengki. Kompak pokoknya suami istri. Karena kekompakan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sebagaimana hukuman mereka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah turunkan ayat. Dan ayat ini menjadi ayat yang selalu dibaca manusia, seolah-olah kutukan kepada Abu Lahab senantiasa dibaca sejak turunnya ayat ini sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan selama Quran dibaca. Sampai-sampai surah Tabbat itu tidak diletakkan di pertengahan Al-Baqarah, Bu. Kalau surah Tabbat itu diletakkan di pertengahan Al-Baqarah, mungkin yang baca jarang, karena jarang orang baca Al-Baqarah, jarang orang baca Al-Imran, ya. Tapi Allah sendirikan menjadi surat pendek bagian daripada juz amma, sampai semua orang menghafalnya, dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak kecil hafal surat Tabbat itu. Bahkan jadi surat favorit pula. Ya. Untuk menunjukkan apa? Kutukan Allah kepada Abu Lahab itu terus dibaca manusia. Begitulah balasan orang-orang yang zalim. Bahkan Abu Lahab pun diwafatkan dalam kondisi mengenaskan. Ketika dia hendak safar, kemudian sakit di tengah jalan sampai akhirnya mati, bangkainya tidak sempat dikuburkan, membusuk, anak-anaknya tak mau dekat, akhirnya dilempari batu. Begitu cara penguburannya. Na'udzubillah. Begitulah akibat para pelaku zalim. Allah pasti akan buktikan. Makanya kezaliman ini bagian daripada su'ul akhlak, akhlak yang buruk. Ulama mengatakan, jangan pernah menzalimi kepada manusia, khususnya kepada 3 manusia. Karena 3 manusia ini, kalau seandainya ibu zalim kepada mereka, lebih cepat azabnya dibandingkan yang lainnya. Siapa 3 manusia ini? Pertama, jangan zalim kepada orang tua. Karena zalim kepada orang tua itu hukumannya cepat di dunia sebelum akhirat. Dan itu sudah banyak kejadian dari masa lalu sampai hari ini. Contoh kisah Jurayj Al-Abid dari Bani Israel. Dia sedang sholat sunnah, dipanggil-panggil sama ibunya, ya Jurayj katanya kan. Jurayj sedang sholat sunnah, Bu. Dalam hatinya Jurayj, kalau kubatalkan aku durhaka kepada Allah, kalau tidak kubatalkan aku durhaka kepada orang tua. Perang batin. Padahal sebenarnya sholat sunnah itu boleh dibatalkan, karena seruan orang tua itu hukumnya wajib kan, Bu. Tapi karena Jurayj ini jahil, hanya ahli ibadah saja tapi sedikit punya pengetahuan, dia lebih memilih melanjutkan sholatnya. 1 kali ibunya masih memaafkan, 2 kali ibunya masih memaafkan, 3 kali, 4 kali, oh tidak bisa. Marah ibunya, setiap dipanggil lagi sholat, setiap dipanggil lagi sholat. Maka ibunya mengutuk Jurayj untuk diwafatkan kecuali dipertemukan dengan wanita pelacur. Subhanallah. Doa seorang ibu yang tersakiti mustajab. Betul-betul Jurayj difitnah dengan seorang wanita pelacur. Sampai akhirnya kemudian dia dituduh berzina, tempat ibadahnya dihancurkannya, dia pun dipukuli hampir sampai mati. Kalau bukan karena Allah, tentu Jurayj akan mati itu, dikeroyok Bani Israel. Tapi Allah berkehendak tidak.
Jurayj hanya mengatakan kepada Bani Israel, mana bayi yang kalian tuduhkan itu anakku hasil perzinahanku dengan wanita pelacur itu. Didatangkan tuh bayinya. Kemudian ditusuk dan mengatakan, man abuk, siapa bapakmu? Kata bayi, bapakku penggembala kambing. Subhanallah, inilah bayi ajaib. Sekarang kalau ada bayi bisa ngomong, bahaya kan bu? Ya. Anak siapa kamu? Anak tetangga apa mereka? Kan repot kan. Ya. Jadi bagaimana di sini kisah Jurayj ini menunjukkan bahwa padahal Jurayj itu kan tidak menyakiti secara langsung kan bu. Dia tidak ngomong kasar kepada ibunya. Dia juga tidak menzalimi dan menyakiti dengan fisiknya. Dia hanya sholat dan tidak memenuhi panggilan itu saja. Habis sholat ya Jurayj datang kepada ibunya. Tapi waktu sholat dia tidak membatalkan. Itu saja langsung dihukum oleh Allah dengan doa ibunya tuh. Macam mana orang yang menyakiti orang tuanya dengan lisannya, dengan fisiknya, dengan perbuatannya, sampai melukainya, bahkan sampai membunuhnya, naudzubillah. Ini satu, jangan pernah zalim kepada mereka. Bahaya, orang tua itu keramat hidup kita. Yang kedua, wali-wali Allah. Jangan zalim kepada wali-wali Allah. Karena yang zalim kepada wali-wali Allah, kata Allah dalam hadis kudusinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Siapa yang menang perang melawan Allah? Tidak ada. Jangan sakiti wali-wali Allah, Bu. Nampak ibu punya kawan, punya tetangga, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, baik hubungan bertetangganya, murah senyumnya. Jangan sakiti. Siapa tahu dia itu wali-wali Allah. Pokoknya jangan sakiti orang baik. Karena kita tahu boleh jadi orang baik itu adalah pilihan Allah dari wali-walinya. Sebab kalau seandainya kita menyakiti orang baik, orang taat, orang ahli ibadah, ingat, Allah yang akan menyerang kita. Dan kita tidak mungkin menang kalau diserang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan menyakiti orang susah. Jangan menyakiti orang miskin. Karena orang miskin itu mustajab doanya. Karena ada hadis yang mengatakan, terkadang ada orang yang compang-camping, pakaiannya penuh debu, rambutnya, tapi kalau sudah bersumpah atas nama Allah, lau aqsama 'alallah la abarrah, pasti doanya mustajab. Jangan sakiti mereka. Justru sebaliknya, sayangi orang-orang miskin itu, bukan disakiti. Sayangi mereka. Seperti anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu, anak orang-orang susah, jangan sakiti. Doa mereka mustajab. Kalau sampai disakiti, ingat azab Allah akan disegerakan. Sebagaimana hadis tadi yang saya baca, tidak ada satu dosa yang disegerakan sebelum akhirat kecuali kezaliman. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zalim ini kan ada gambaran-gambarannya nih Bu. Pertama, ada zalim seorang hamba kepada Allah. Seperti umpamanya dia mengingkari wujud Allah, ataupun menisbatkan rububiyah Allah kepada selain Allah, bahwa di sana ada pencipta selain Allah, di sana ada pengatur selain Allah, dan begitu seterusnya, atau mengingkari sifat-sifatnya. Itu zalim kepada Allah artinya. Kemudian yang kedua, ada zalim kepada diri sendiri. Contohnya apa? Ibu meninggalkan wajib, ibu jatuh kepada yang haram, lah itu namanya zalim kepada diri sendiri. Itu tidak mau sholat, itu zalim namanya kepada diri sendiri. Tidak mau puasa, tidak mau bayar zakat, udah mampu tak mau haji, itu namanya zalim kepada diri sendiri. Atau mabok gitu ya, itu zalim, karena itu selain merusak kesehatan juga perkara yang haram gitu ya. Tetapi dari zalim pertama dan yang kedua, yang paling bahaya itu yang ketiga. Sebab zalim yang pertama, zalim kita kepada Allah itu, kalau kita minta ampun selesai, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga yang kedua, kalau kita minta ampunan dari Allah, pasti Allah akan ampuni. Yang ketiga ini tidak bisa digantungkan ampunannya. Zalim kepada sesama hamba, seperti zalim mengambil harta mereka
dengan cara mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang, korupsi, mencuri, merampok, merompak, dan begitu seterusnya. Ini zalim terhadap harta. Atau zalim terhadap kehormatan. Ibu caci maki dia, ibu rendahkan dia, ibu gibah dia, ibu hina dia. Itu zalim kepada kehormatan orang tuh. Ya. Ataupun mungkin zalim kepada jiwanya. Ibu sakiti dengan memukulnya, bahkan sampai dengan pembantaian dan membunuhnya, naudzubillah. Itu semua kezaliman terhadap sesama hamba. Dan yang seperti ini kelak pada hari kiamat akan terjadi qisas. Qisas. Makanya zalim yang ketiga ini sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana indahu li akhihi madlamatun min irdin aw syai'in falyatahallal minhumul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun fa in kana lahu amalun salihun ukhidha min hasanatihi biqadri madlamatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi," katanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pernah menzalimi kehormatan atau sesuatu yang lain yang dimiliki saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan pada hari ini sebelum datangnya hari ketika dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika dia memiliki amalan saleh, kebaikannya diambil sesuai dengan kezalimannya. Jika dia tidak memiliki kebaikan, kejelekan saudaranya akan ditanggung dan ditimpakan kepadanya. Bangkrutlah dia. Itulah yang Allah katakan, "Ma ta'uddunal muflisa fikum." Siapa orang yang bangkrut menurut kalian? Inilah orang bangkrut, orang yang zalim. Itu orang yang paling bangkrut. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Karena isinya kebangkrutan. Dia akan bangkrut, ya. Dia tidak mungkin, ibarat ilmu dagang itu modalnya hilang, hutangnya pula setumpuk. Itulah namanya bangkrut, Bu. Dan itu karena kezaliman. Maka sekali lagi, hadis ini bagus sekali untuk berikan nasihat kepada kita. Sekecil apapun kezaliman jangan dilakukan. Baik berkenaan dengan kehormatan orang, baik berkenaan dengan jiwa raga orang, gitu ya. Hati orang disinggungnya oleh kita, jangan. Karena kezaliman itu hukumannya di dunia sebelum akhirat. Karena terkadang kita ini latah kan, Bu. Kadang-kadang orang jalan dikomentari, itu zalim, Bu. Ya. Kok jalannya aneh orang itu, katanya. Biarin orang jalan, mau aneh mau enggak urusan dia jalan kan, Bu. Kenapa Ibu komentari? Kok aneh bajunya, katanya. Kok aneh ininya? Enggak perlu dikomentari, itu zalim. Sebab kalau dengar enggak enak perasaan dia kan. Dan itu juga bagian daripada ghibah masalahnya. Jadi penting sekali. Terutama kan zalim itu kan merata ya. Seperti zalim kepada orang tua, zalim kepada pasangan, zalim kepada anak-anak, zalim kepada tetangga, zalim kepada rekan-rekan dan teman-teman, zalim bahkan kepada orang kafir pun, ya. Terkadang kita ini zalim kepada mereka. Jadi zalim ini menyeluruh sifatnya. Makanya kenapa Rasul mewanti-wanti, dan Allah juga mengharamkan kezaliman kepada dirinya sebagaimana Allah haramkan kezaliman itu kepada sesama hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan sebelum saya tutup kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada orang pesen kue di salah satu lapak, kue saya kan Ustaz. Terus saya yang mengatakan ke orang itu, Ustaz, itu gimana ya Ustaz hukumnya? Harusnya kan lapak itu kan yang nganter pesanan ke orang itu kan? Belum paham saya, Bu. Gimana? Saya kan Ibu yang punya lapak.
Ibu yang nitip, oke. Siap. Ada orang yang pesen kue sama salah satu lapak kan Ustaz? Iya. Ada saya. Saya yang disuruh antar ke orang yang pesan itu. Padahal yang jual kan lapak kan, yang terima uang terus lapaknya kan. Itu termasuk dropshipper bukan Ustaz? Bentar. Saya belum nyambung nih. Jadi ibu yang menyediakan makanan, kemudian ibu yang lain menyediakan lapak. Yang punya lapak pesen kue sama ibu. Oh, yang punya lapak itu pesen ke orang lain. Orang lain pesen ke ibu. Terus kalau pagi itu kan saya di kue, kalau pagi itu kan Ustaz di lapak-lapak itu. Iya. Ya, ada orang pembeli si salah satu lapak itu kan pesan sama lapak, pesan kue saya. Nah, orang lapak itu kan pesannya sama saya kan, otomatis. Iya. Pertanyaannya apa, Bu? Ini orang kan beli di lapak Ustaz. Iya. Ya, beli kue saya, titip pesan kue saya. Iya. Otomatis orang lama itu ini ada pesanan kayak gitu kan. Lah harusnya kan orang lapor yang nganter kuenya ke pembeli itu kan, yang pesan itu ya. Tapi ini saya yang suruh, padahal saya kan dia tidak menyediakan. Ya, Ibu. Ya enggak masalah sih, enggak. Kenapa masalahnya? Di mana masalahnya? Yang menerima uang yang dijual kan apa Ustaz? Saya orang jual ya. Iya. Ibu kan bahasanya kerjasama dengan lapak, ya kan? Jadi semua keuangan itu dipegang lapak. Nanti lapak itu dia ngasih uang modal ke ibu kan? Masalahnya di mana? Emang ibu keberatan? Harusnya gimana? Maksudnya harusnya? Nggak ada harusnya, Bu. Jadi maksudnya begini, ini kan kerjasama. Kalau kata ibu dengan orang lapak, kata orang lapak, Bu nanti kalau dipesan, tolong antar ya Bu, nanti uangnya ambil di saya, kan begitu kan? Kurang lebih saja bahasanya seperti itu. Betul. Orang lapak itu kan jual barang ibu ke orang lain, ya kan? Kemudian kata orang lapak, Bu ada yang pesen, tolong antar. Nanti uangnya saya ambil di saya. Setelah dia mengambil keuntungan kan? Kan begitu kan, Bu? Putar-putar cerita dari awal sampai akhir kan di situ kan? Ya. Hukumnya gimana kan begitu tadi itu? Ya. Boleh nggak yang seperti ini? Ya nggak masalah. Ya, nggak ada hukum dari segi apanya yang ditanyakan, karena kan ibu sudah ada kerjasama, ibaratnya ibu menjadikan tukang lapak itu taukil. Taukil itu apa, Bu? Mewakili posisi ibu, menjual barang ibu. Ibu pasrahkan kepada dia sebagai wakil barang yang akan dijual dari ibu dengan keuntungan sekian kan, Bu. Jadi posisi lapak itu taukil sifatnya, mewakili barang-barang ibu yang akan dijual. Kemudian dia mempromosikan kepada orang, karena kan barangnya bersifat jelas. Barangnya kan tidak goror, ya artinya kan jelas, gorengannya apa, rotinya apa, seperti apa, kan jelas itu. Ya. Jadi itu sebenarnya kembali kepada ibu dengan dia. Kalau ibu keberatan mengantar kan gitu, ya ngomong sama orang lapaknya. Jangan dipendam dalam hati. Ya. Iya, wallahu a'lam. Nanti kalau bertengkar dengan tukang lapak tak boleh lagi naruh di lapak situ. Iya. Iya. Udah? Iya, kalau tidak ada, sebelumnya saya minta maaf dulu. Sebelum saya tutup, kebetulan Bu tadi kemarin itu saya diberitahu sama
Ustadz Soleh karena 2 atau 3 hari itu pesantren lagi kekurangan air, Bu. Jadi setelah dilihat ke hutan itu, rupanya sumber yang ada di hutan itu runtuh, itunya apa, bukitnya, jadi menimbun sumber. Jadi karena tertimbun sumber, debit air yang ada di sumber itu tak banyak, dan rupanya karena penuh dengan tanah masuk ke paralon, rupanya masuk ke mesin dompleng. Jadi mesin domplengnya rusak karena penuh dengan tanah. Jadi kasihan santri sudah 3 hari ya, hanya memakai sanyo kecil, itu pun hanya khusus untuk pondok akhwat saja. Pondok ikhwan itu udah nggak kebagian air itu, jadi mereka kadang mandi kadang enggak gitu ya. Jadi saya lagi buka donasi, Bu, karena segera harus diganti mesin domplengnya. Mesin dompleng pula agak mahal ya, karena kan yang pakai listrik itu kemarin waktu yang pertama beli itu sekitar 25-an gitu ya mesin dompleng itu. Kemudian penggantian paralon yang terkena lumpur itu juga harus diganti sekitar 100 meteran lah gitu ya, mungkin kurang lebih 30 jutaan mungkin. Jadi saya buat donasi lah kepada ibu-ibu bagi yang mau ikut bantu mengadakan air untuk santri atau pondok pesantren Jabal Uhud. Maka saya buka donasi kepada ibu-ibu. Alhamdulillah kalau ada yang mau ikut berdonasi walaupun sedikit, tapi kan kalau dikumpul-kumpul banyak juga tuh. Nah, itu aja, Bu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.